Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas H2A.3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni analisis ukuran anatomi posum menggunakan regresi linear berganda. Kelompok 10 beranggotakan, yang pertama adalah saya, Ika Wulanjatuh Alvin, NIM-nya 0902021030. Lalu yang kedua adalah Intan Karunia Septiani dengan NIM 090202211031. Dan teman saya, Risma Madurahma Putri, yakni dengan NIM 0901022101. Berikut adalah isi dari presentasi kami, yakni satu, latar belakang yang dimana berisikan penjelasan mengenai posum dan metode penelitian. Yang kedua adalah kajian teori yang mendeskripsikan sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Next. Nah, yang pertama ada posum. Posum layang atau sugar glider adalah hewan endemik yang memiliki tubuh dengan ukuran kecil yang berasal dari hutan belantara Papua dan Australia. Nah, di penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran anatomi posum terhadap ukuran tubuh posum. Next. Nah, yang kedua ada regresi linear berganda itu sendiri, yang merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna atas ketergantungan variabel dependen terhadap variabel independen. Rumusnya yakni Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X sampai dengan beta K XK ditambah dengan epsilon. Dengan keterangan, Y adalah variabel dependen atau variabel respon, XY adalah variabel prediktor, epsilon adalah residual, K adalah banyaknya variabel prediktor, beta 0 adalah nilai intercept model regresi, B1 sampai BK adalah parameter model regresi. Next. Yang kedua ada kajian teori. Next lagi. Oke, yang pertama adalah uji hipotesis. Ada uji T dan uji F. Uji T sendiri itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas atau independen secara individu terhadap variabel tak bebas atau dependen. Sedangkan uji F itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tak bebas atau dependen ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas atau independen. Yang kedua, ada deteksi multikolinearitas. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel dependen. Next. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah residual yang didapatkan dalam regresi linear berganda itu memiliki kuadrat terkecil mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah residual atau error mempunyai ketidaksamaan variasi untuk semua pengamatan model regresi. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Next. Yang terakhir kita ada ukuran kebaikan model terbagi menjadi dua. Yang pertama ada koefisien determinasi yang bertujuan untuk menyatakan besarnya pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas atau dependen. Yang terakhir ada Akaike Information Criterion atau AIC yang bertujuan untuk memilih model regresi terbaik yang ditemukan oleh Akaike dan Schwartz. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan. Baik, terima kasih atas waktunya. Akan saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada analisis model regresi.
Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Berdasarkan estimasi persamaan regresi tersebut, didapat persamaan regresi linear berganda yang tertera pada layar. Nilai estimasi intercept pada model persamaan ini bertanda negatif sebesar minus 11,248404, yang berarti jika keseluruhan variabel prediktor bernilai 0, maka rata-rata presentasi beberapa faktor yang mempengaruhi panjang total tubuh posum sekitar minus 11,24%. Next. Yang kedua ada uji hipotesis regresi. Yang pertama ada uji F. Dalam penelitian ini nilai K adalah 12 dan N-nya adalah 104. Maka didapatkan nilai DF1 sama dengan 12 minus 1 sama dengan 11. Dan nilai DF2-nya 104 dikurangi 12 yaitu 92. Sehingga diperoleh nilai F sebesar 1,894278. Dan di sini juga disediakan ada tabel dari uji F. Berdasarkan tabel di atas dapat diambil suatu keputusan yaitu tolak H0 dan H1 diterima. Artinya secara simultan terdapat pengaruh site, sex, age, head length, skull width, tail length, foot length, ear couch length, A, cast, and belly terhadap total length. Yang kedua ada uji T. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Tabel di atas menunjukkan bahwa keputusan untuk variabel site, sex, age, school, width, foot length, ear couch length, A, chest, and belly adalah gagal tolak H0, yang artinya tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap total length. Sedangkan keputusan untuk variabel head length dan tail length adalah tolak H0, yang artinya memberikan pengaruh secara parsial terhadap total length. Next. Yang ketiga ada deteksi multikolinaritas. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel. Dari tabel di samping tidak ada satupun variabel yang mengandung multikolinaritas dikarenakan tidak ada variabel yang mempunyai nilai VIF yang lebih dari 10. Yang keempat ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Pengujian asumsi residual berdistribusi normal dapat dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel. Dari tabel di atas dapat didapatkan nilai p-value sebesar 0,2023 yang lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 yang artinya residual data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ika Wulan. Untuk uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana pengujian ini dapat dilakukan menggunakan uji Glasser yang akhirnya mendapatkan seperti yang di tabel. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,168 yang nilainya lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Hal tersebut dapat diambil suatu keputusan yaitu gagal tolak H0 yang artinya residual data telah identik atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikutnya adalah uji autokorelasi. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson, di mana pada tabel di atas yang tertera menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,2317 yang nilainya lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Hal tersebut dapat diambil suatu keputusan, yaitu gagal tolak H0 yang artinya residual data telah residual independen atau tidak terdapat autokorelasi. Lalu uji selanjutnya adalah ukuran kebaikan model di mana terdapat koefisien determinasi. Uji kebaikan model digunakan adalah koefisien determinasi dan Archaic Information Criterion atau AIC. Berikut hasil ujinya. Untuk koefisien determinasi, dari tabel di atas diperoleh variabel berikut,
yang berpengaruh terhadap total length sebesar 74,17%, sedangkan sisa 25,86% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam pengujian ini. Sedangkan hasil uji IC dari tabel di atas diperoleh bahwa model terbaiknya adalah model yang melibatkan semua variabel prediktor dengan nilai IC sebesar 471,5072, maka persamaan model regresi di atas adalah model persamaan regresi yang terbaik. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan uji serentak terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel prediktor terhadap variabel respon, yaitu total length. Dengan uji parsial variabel yang ada tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap total length, sedangkan untuk variabel head length dan tail length memberikan pengaruh secara parsial terhadap total length. Berdasarkan koefisien determinasi, diperoleh variabel yang ada berpengaruh terhadap total yang sebesar 74,17%, sedangkan sisa 25,86% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terpengaruh dalam pengujian ini. Model terbaik yang terbentuk yaitu seperti yang tertera pada PPT ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang kata atau kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.